Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya. Sebelumnya kita menggunakan determinan ini pada dasarnya, yaitu untuk mendapatkan yang namanya solusi dari sistem bersama linear. Saya langsung aja ke bagian solusinya yang mana, yaitu nah ini ya. Ini merupakan solusi dari sistem bersama linear. Ya, ini X1. X1 itu didapatkan dengan cara determinan A1 dibagi dengan determinan A. X2 determinan A2 dibagi dengan determinan A. Xn determinan AN dibagi dengan determinan A. Maksudnya adalah determinan A itu sendiri adalah bagian dari matrik koefisien yang ini adalah A. Kemudian yang A1 itu adalah kolom satunya, ya ini AN, matrik koefisien. A1 itu adalah kolom pertamanya, ini di kolom pertama ini, maksudnya daripada A, diganti dengan matrik hasil ya. Diganti dengan matrik hasil sini. Nah, yang lainnya tetap. Nah, itu namanya A1. Sedangkan yang dua, A2 maksudnya adalah kolom kedua daripada ini diganti dengan kolom hasil. Jadi ya seperti ini. A3 artinya kolom 3, kolom 3 yang awal dari A ya diganti dengan hasil ya. Nah, jadi masing-masing bisa dihitung secara terpisah. Bentuk A1, A2 dan seterusnya. Nah, itu salah satu untuk menghitung determinan atau kita kenal dengan metode Kramers ya. Namanya Kramers rule. Nah, kemudian juga digunakan untuk menghitung luas daripada segitiga seperti yang kita ketahui bahwa keuntungan daripada menggunakan metode determinan di sini biasanya untuk menghitung luas saja pakai rumus yang biasa kita ketahui, yaitu luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, ini artinya kita harus tahu yang mana alasnya. Ini kalau kita gunakan ini alas, maka tingginya adalah yang tegak lurus yang ini. Nah, itu di konsep luas segitiga. Ada juga metode menghitung luas segitiga yang lain, yaitu setengah A kali B sin C, yaitu panjangnya sisi A dan panjangnya sisi B dikali sin daripada sudutnya. Ya, nah itu adalah luas segitiga menggunakan kalau diketahui sisi-sisi dan sudutnya. Begitu. Nah, menggunakan metode determinan relatif sangat mudah jika diketahui hanya titik-titiknya saja. Yaitu kalau diketahui 3 titik seperti ini, langsung disusun menjadi matrik ukuran 3 kali 3, yaitu dengan titik pertama X1 Y1, titik kedua X2 Y2, dan titik ketiga X3 Y3, dan ini template yaitu 111 tidak diubah, dikali dengan setengah dengan mengabaikan tanda plus atau minusnya, yaitu kita ambil hanya yang positifnya saja, maka itu yang dikatakan dengan luas daripada segitiga dengan 3 titik sembarang, begitu ya. Nah, kalau 3 titik tersebut, yang namanya 3 titik tersebut, kalau dia sejajar, ini tidak sejajar. Yang di sebelah kanan ini dia tidak sejajar. Kalau dia sejajar, maka 3 titik tersebut namanya segaris atau kolinear. Ya, jadi pasti determinannya sama dengan 0. Kalau dia sejajar 3 titik tersebut, karena dia tidak memiliki namanya
luas daripada segitiga. Nah, ini saya review yang sebelumnya, yaitu kalau tiga titik seperti yang sebelah kanan ini, tiga titik sejajar, maka dia disebut dengan test kolinear. Nah, kalau nilai determinannya sama dengan nol, maka dia sejajar atau tidak memiliki luas atau bukan membentuk segitiga. Kalau tidak sejajar, sedikit saja tidak sejajar, misalkan di sini 1, 2,2 dan di sini agak ke atas sedikit, maka dia pasti jadi segitiga gitu ya, dan memiliki luas gitu. Nah, berikutnya adalah persamaan garis. Jadi kalau misalkan tiga titik tadi bisa membentuk segitiga atau segaris, kalau dua titik dia udah pasti membentuk yang namanya persamaan garis. Jadi kalau diketahui dua titik, nah ini dua titiknya disusun seperti ini adalah variabelnya. Jadi variabel tidak diganggu langsung. Titik pertama x1y1, titik kedua x2y2. Kemudian template-nya tetap 111, maka dari sini sama dengan determinannya sama dengan 0. Sama dengan 0 tadi dia menjamin segaris, ya. Maka ini menghasilkan namanya persamaan garis. Itu ya. Equation of line, persamaan garis. Contohnya sudah ada di sini. Di Excel pun yang saya bagikan sudah ada ya. Bisa dilihat di Excel yang saya bagikan. Sorry, itu pas segitiga. Nah ini ya sesuai dengan yang ada di bukunya. Kalau yang pertama adalah menghitung daripada luas daripada segitiga. Yang kedua, yang ini, yang di bawahnya, menghitung daripada apakah dia segaris atau tidak. Oh, yang bawahnya lagi belum ya. Yang kanannya di sini membuat persamaan daripada persamaan linearnya gitu ya. Nah, di sini dapatkan persamaan linearnya adalah X dikurangi 3Y ditambah 10 sama dengan 0 atau X dikurang 3Y sama dengan minus 10. Nah, ini sudah formatnya saya buatkan sendiri ya supaya ada mudah untuk dipelajari gitu ya. Nah, itu kemudian ini contohnya saya kira sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu menentukan volume daripada tetrahedron. Nah, ini yang konsep barusan menghitung luas segitiga, maka menghitung volume tetrahedron juga konsepnya sama aja. Ya, cuman beda tipis ya. Yaitu, nah tetrahedron namanya menghitung volume. Yang dimaksud dengan volume itu adalah ruang dimensi 3 ya. Ruang dimensi 3. Dimensi 3 itu artinya titiknya, lokasi titik itu pasti berbentuk X, Y, Z ya. Sehingga volume tetrahedron itu artinya adalah bentuk geometri tiga dimensi yang paling sederhana. Ia adalah sejenis polyhedron, bangun ruang bersisi datar yang memiliki 4 buah permukaan segitiga, 6 buah rusuk, dan 4 titik sudut. Nah, kita ini sepaket. Sebenarnya kita bisa lihat di sini aja, intinya memiliki 4 buah titik sudut. Kalau 4 buah titik sudut, eh, dia memiliki volume itu mirip seperti segitiga, prisma segitiga ya. Tapi kalau 4 buah titik tersebut dia memiliki posisinya adalah
sebidang atau pada satu kertas. Contohnya misalkan di hadapan kita ini kertas ya, ini slide ini adalah kertas. Jadi di ujung-ujungnya saya berikan tanda nih. Nah, itu adalah 4 titik. 4 titik ini dia namanya sebidang. Sebidang. Tidak membentuk volume ya. Tidak membentuk volume karena dia sebidang. Ya, sama seperti halnya tadi 3 titik pada segitiga. Kalau dia segaris, maka dia determinannya sama dengan 0. Ya. Hmm. Begitu juga kalau posisi ada 4 titik, 4 titiknya nah, seperti yang saya tulis di depan ini, berada pada satu kertas atau sebidang kita sebutnya, maka dia determinannya nanti sama dengan 0. Kalau dia tidak berada pada pada bidang yang sama, minimal itu ada 1 titik yang tidak sebidang. Contohnya, tadi misalkan 1, 2, 3. Nah, titik lainnya berada tidak di antara kertas ini, yaitu bisa berada di luar itu. Nah, misalkan eh, mana ya cara ya kalau tidak berada pada kertas tersebut, otomatis dia berada pada 3 dimensi, bisa menghasilkan volume ya, begitu. Nah, jadi fokus ke 4 titik tadi, maka 1/6 daripada determinannya adalah volume daripada bidang tersebut, volume daripada tetrahedron. Jadi kalau ada 4 titik, masukkan aja ke dalam persamaan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1 tadi template, maka ini namanya volume daripada tetrahedron. Itu. Bisa dipahami? Dulu ada pertanyaan, silakan. Cukup, Bapak. Saya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah contoh yang contoh sembarang. Jadi kelebihannya tadi sekali lagi bentuk tetrahedron, bentuk segitiga sembarang ini titiknya itu bisa sembarang ya, bisa sembarang ini sembarang sembarang. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam determinan tadi di sini. Ini titiknya 040, ini 041, sorry, 400. Nah, ini 352. Kemudian 225. Nah, ini boleh acak ya, posisinya boleh acak. Kemudian di sini template, maka dihasilkan min 12. Min 12-nya minnya diabaikan, adalah 12 itu adalah volume daripada tetrahedron tersebut, begitu ya. Hmm. Nah, kemudian, nah dengan cara yang sama tadi, oke, saya ambil contoh yang paling rasional dulu, yang mudah untuk dipahami, yaitu kita ambil eh, nah, kita ambil bentuk yang paling mudah dulu. Nah, saya ambil bentuk kubus ya, supaya kita mengetahui kenapa tuh 1/6 kali determinan. Nah, ini gitu ya. Nah, anggap aja di sini X, di sini Y, di sini Z. Nah, kalau saya ambil di sini ini 5, saya anggap aja semuanya 5 panjang lebar tingginya, sehingga ini 5 ya, ini
tingginya juga 5. Nah, kalau kita definisikan sebagai titik, maka di sini titik ini adalah X-nya 5, Y-nya 5, dan Z-nya 0 ya. 5, 5, 0 gitu ya. Panjang ke X-nya 5, ke Y-nya 5, Z-nya 0. Z itu atas bawah ya. Yang ini 5, 5, 0, 0. Ya, di sini 0, 5, 0. Gitu ya. Di tengah sini 0,0,0 ya. Kemudian yang di sini 5, X-nya nggak ada, berarti 0, 5, Z-nya 5. Nah, itu ya, dan seterusnya. Di sini 0, 0, 5. Gitu ya. Sebelah kanan sini X-nya 5, Z-nya 5. Berarti 5,0,5. Di sini adalah 5,55 ya. 5,55 gitu ya. Nah, kira-kira begitu posisi titiknya. Nah, kalau kita ambil tadi contoh 4 titik saja, ya, 4 titik sembarang, maka dia akan membentuk pola tetrahedron. Jadi tetrahedron itu sederhananya adalah 4 titik ya. Kalau 4 titik tersebut dia sebidang, maka pasti determinannya sama dengan 0. Bagaimana yang dimaksud dengan sebidang? Nih, saya ambil yang sebidang yang ini misalkan. Nah, jelas tuh titiknya adalah 5, 5, 5, 0, 5, 5. Satu lagi 0, 5, 0, 0, 5, 0, kemudian 5, 5, 0. Nah, ini tanpa dihitung pun dengan metode tadi volume daripada tetrahedronnya atau determinannya, volume dari tetrahedron atau determinannya itu sama dengan 0. Ya, karena dia sebidang. Ya, satu bidang, satu kertas istilahnya ya. Kalau kita lihat ya, sekarang kita uji saja 555. Nah, karena saya sudah buatkan, mahasiswa bisa menguji ya. Nah, di sini buat di bawahnya juga ada di sini, silakan. Yang ini nah, boleh posisi titik boleh sembarang, kita lihat aja 5, 5, 5 itu. Kemudian berikutnya adalah 055 ya. 055 055. Kemudian 050 yang terakhir 550 ya. 550. Nah, ya 550 050 ya, betul. Nah, dari sini langsung terlihat bahwa tadi saya sudah menunjukkan bahwa kalau dia sebidang, ini sebidang tadi yang saya ambil sebidang, pasti dia volumenya sama dengan 0 atau determinannya sama dengan 0. Dia tidak membentuk volume karena hanya sebidang saja gitu. Tapi kalau ada satu titik saja yang diambil kemudian tidak sebidang, maka dia akan membentuk volume ya, gitu ya. Sekarang kita ambil contoh yang tidak sebidangnya. Jadi saya ambil di sini 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan pasti membentuk volume benar seperti ini. Gitu ya. Titiknya adalah 3 titik sudah sama tadi. 05, 050 yang ini, kemudian 550 yang ini, satu lagi 055. Nah, yang terakhir ini kita hapus, kita ganti dengan 000 ya, 000. Pasti dia memiliki volume atau determinan. Determinannya tidak sama dengan 0. Sekarang kita cek ya. 0, 0, dan 0. Nah, saya ganti baris pertama di sini dengan 0, 0, dan 0. Nah, ternyata dia memiliki volume tuh. Ya, memiliki volume. Ya.
yaitu volumenya adalah eh, kalau dilihat dari sini, dia volumenya adalah 25/6 ya, bentuk pecahnya 25/6, atau ini 1/6 daripada 125. Nah, sedangkan 125 ini sendiri adalah volume apa? Kalau dilihat daripada bentuk ini. 125 itu adalah volume apa? Volume daripada volume daripada kubus ya. Volume daripada kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Atau 125 kalau kita pakai senti, jadi sentimeter pangkat 3. Nah, ini volume awalnya adalah volume kubus, kemudian 4 titik yang diambil tadi adalah 1/6 daripada volume kubusnya, begitu. Jadi itu eh, kubus itu tadi kalau kita pecah dia akan menjadi 6 tetrahedron ya, kalau kita pecah semuanya. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, kalau kita ambil di sini 4. Ini baru 2. Nanti di ini lagi ya. Totalnya yang jelas di situ adalah 6 tetrahedron ya. Itu kira-kira ya. Nah, gambarannya bagaimana eh, untuk menghitung daripada volume daripada tetrahedron. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Cukup, Bapak. Ya. Berikutnya adalah, nah, sama seperti tadi, ketika eh, determinannya sama dengan 0, maka dipastikan dia di sebidang. Atau kita disebutnya di sini adalah tes sebidang, koplanar ya. Koplanar. Kalau tadi ya apa? Kolinier. Linear. Kalau koplanar itu namanya bahasa Indonesianya adalah tes sebidang. Sebidang nggak dia? Kalau sebidang pasti determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti volumenya tidak ada. Kalau dia tidak sama dengan 0 berarti dia tidak sebidang. Berarti volumenya ada. Yaitu volumenya adalah 1/6 ini ya. Ini 1/6 daripada determinan ya. Nah, volume itu 1/6 daripada determinannya. Gitu. Nah, eh, kemudian kita cek apakah 1, 2, 3, 4 titik sembarang ini sebidang atau tidak. Ya, kita tes saja, yaitu kita substitusi ke 4 titik tadi, sama seperti halnya di volume tetrahedron ya di sini. Nah, ini saya udah buatkan ya, tinggal input-input aja. Kalau titiknya misalkan di sini adalah -410 ya, -410, kemudian 012, 012, kemudian 012, 4, 3 min 1 ya, 4, 3 min 1. Nah, satu lagi adalah 001. Nah, 001. Nah, ternyata memiliki determinan, maka dia otomatis tidak koplanar atau tidak sebidang, gitu ya. Itu kesimpulannya. Nah, kalau ditanya volumenya berapa? Ini determinan. Kalau volume tadi 1/6 daripada determinan, 1/6 daripada 28, yaitu berapa tuh? Ya, 28/6 gitu ya, simpelnya.
atau sama-sama dibagi 2 menjadi berapa tuh? 14/3 ya. Kemudian, nah itu udah padahal ya. Ini yang ini. Salah yang di atas tadi. Ya ini. Harusnya di bawah tadi. Iya. Nah ini contoh yang sebidang tadi. Ini determinannya sama dengan 0, maka dia sebidang. Ya, yang bawahnya, contoh yang tadi, yaitu determinannya 28, maka kesimpulannya dia tidak sebidang. Gitu ya. Ini udah saya buatkan sesimpel mungkin ya, tinggal dipahami saja. Kemudian, membuat persamaan pada bidang. Nah, kalau tadi itu adalah apa namanya, dua, 3 titik menjadi segitiga, sekarang 4 titik menjadi bidang atau volume, maka kalau 3 titik saja, maka dia menjadi bidang, ya. Ya. Ini kalau saya ambil 3 titik aja dimanapun pasti dia menjadi bidang, ya, menjadi pada satu kertas yang sama gitu ya. Nah pasti bisa dibuat kan namanya persamaan bidang ya. Persamaan bidang itu yaitu persamaan kalau bidang itu kertas, anggap aja ini kertas, yaitu persamaan kertas tersebut ya. Jadi kertas atau bidang juga memiliki persamaan, bukan hanya garis saja. Kalau ini 2 titik, namanya persamaan garis. Nah, kalau ini namanya saya kertas namanya persamaan bidang. Bagaimana membuat persamaan bidang? Nah, ini namanya persamaan bidang. Ya, jadi sama-sama persamaan linear kalau dua variabel disebut dengan persamaan garis, kalau lebih dari dua variabel dia disebut dengan bidang. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena dia titiknya eh, lebih daripada dua yaitu 3, maka dia membentuk namanya persamaan bidang tadi dengan cara yang sama tadi. Yang pertama itu titiknya ditulis sebagai variabel, yang lainnya ditulis sebagai titik-titik tadi, 1 titik, 2 titik, 3 titik, kemudian ditambahkan template-nya. Determinannya harus dipastikan sama dengan 0, karena itu dia adalah jaminan daripada sebidangnya tadi, ya. Nah, ini dia pasti sebidang, dijamin kalau di sini dijamin dengan determinannya sama dengan 0, ya. Kalau di sini pasti dia ada sebidang loh. Ini sebidang, ya. Itu cara menjaminnya. Lalu digunakanlah di sini menghitung determinannya adalah digunakan namanya ekspansi baris. Kenapa menggunakan ekspansi baris saat pertama? Dikarenakan di sini variabelnya di sini belum diketahui nilainya, jadi lebih mudah untuk dibuat perhitungannya. Cara menggunakan ekspansi baris pertama ekspansi boleh baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom keempat, bisa bebas ya untuk cara mendapatkan determinan. Tapi cara yang untuk hal ini dikarenakan di sini masih variabel, maka ini digunakan ekspansi baris pertama. Nah, caranya sederhana, yaitu dengan cara X, Y, Z1 ini diurai, X, ini Y, ini Z, ya. Satu lagi, sebenarnya satu ya, gitu. Nanti di file Excel lebih jelas ya. Ini sebenarnya udah lebih disederhanakan dengan cara kalau di sini namanya yang pertama adalah minornya. Yang mana minor? Baris dan kolom ini X, berarti baris dan kolomnya dihapus. Nah, ini minornya. Ya, minor daripada ini. Kemudian ini
Ya. Ini hasil daripada minornya, ya. Kemudian nanti kita lihat di Excel ya. Kalau ini kayaknya udah lebih disederhanakan. Kemudian Y-nya, baris dan kolom dihapus. Nah, ini hasil daripada minornya. Kemudian satu lagi, Z-nya, baris dan kolom dihapus. Nah, ini minornya. Dan yang terakhir adalah baris dan kolom dihapus. Nah, ini minornya. Nah, sehingga didapatkanlah persamaan ini. Ya. Kita beralih ke Excel-nya saja. Itu kayaknya tadi seperti yang saya katakan agak disingkat ya. Nah, ini ya. Ini yang tidak disingkat. Jadi X dan Y dan Z-nya pakai ekspansi baris pertama. Ini X, ini Y, ini Z, ini 1 ya. X, Y, Z, 1 gitu ya. Sama nggak soalnya dengan yang tadi? 0, 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 3, 2, min 2, 0, 1. Oke. Jadi sama ya. Nah, ini sama soalnya seperti yang tadi. Nah, yang ini. Jadi kita lihat tuh betul nggak persamaan bidangnya seperti itu. Nah, eh, yang pertama adalah ini namanya minor. Minornya tadi yang saya katakan. Minor itu tadi dengan menghapus baris dan kolomnya, ya. Kemudian kofaktor. Yang mana kofaktor? Kofaktor itu negatif dan positif daripada minor, ya. Jadi min 1 pangkat ya. Min 1 pangkat I plus J. Nah, kalau dalam hal ini dia bergantian tanda terus positif, negatif. Kalau mau dihitung boleh nih. Baris pertama, kolom pertama, 1 tambah 1, 2. Berarti min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Artinya positif. Ya. Artinya positif. Nah, di sini itu positif, negatif, positif, negatif. Gitu ya. Itu. Jadi minor, kofaktor. Nah, baru kemudian menghitung daripada determinannya. Gitu ya. Nah, itu dari materi daripada pertemuan sebelumnya, yaitu menghitung determinan dengan cara ekspansi baris. Nah, ini ekspansi baris pertama. Ya. Nah, sorry. Nah, ini sudah sudah minor, kofaktornya sudah. Kemudian dilanjutkan dengan kalau di sini determinannya menghitungnya langsung ya. Sebenarnya 3 kali 3 juga masih ekspansi bisa. Ekspansi baris satu kolom ya, tapi di sini kita gunakan langsung. Nah, ini determinan M determ ya. Nah, dapatnya adalah 4. Ini hitung langsung pakai aplikasi, dapatnya 4. Nah, kemudian ini juga ini Y, minnya bisa pindahin ke sini ya. Ya. Nah, kemudian hasilnya adalah determinannya adalah 3 ya. Nah, tuh. Nah, ini minnya saya pindahkan ke situ ya, biar mudah buat persamaannya. Dan Z-nya positif, determinannya adalah 5. Kemudian yang paling kanan min 1 dan min 3. Yang ini hasilnya adalah 4X kurang 3Y tambah 5Z. Ya. Ini 4X, ini min 3Y tambah 5Z sama dengan min 3. Nah, ini kan bisa dilihat nih persamaan yang sama ya. Itu. Nah, itu adalah persamaan bidang ya, begitu ya. Jadi persamaan bidang kalau kita ambil eh, sembarang titik asal memenuhi ini sama dengan min 3, maka titik tersebut berada pada bidang tersebut, gitu ya. Kalau misalkan saya bilang ini bidangnya, ini saya ambil tadi 3 titik di bidang. Nah, asalkan saya input X, Y, Z-nya hasilnya sama dengan min 3, berarti dia berarti pada bidang ini, nggak tahu posisinya di mana, tapi yang jelas pada bidang, gitu ya. Kalau saya ambil X, Y, Z-nya, tapi hasilnya sama dengan min 3. Itu yang dinamakan persamaan bidang. Gitu ya. Nah, demikian untuk perkuliahan pada hari ini, yaitu menentukan volume daripada tetrahedron.
volume tetrahedron tadi 3 poin, menentukan volumenya. Yang kedua, menentukan volumenya, kemudian menentukan sebidang atau tidak sebidang. Kemudian yang ketiga, membuat persamaan pada bidang tersebut ya. Saya udah membuatkan alat bantunya, tadi Excel-nya, dan bisa dicoba. Silahkan, ada latihan soal di situ, silahkan dicoba. Oh, dia ini sebidang, oh bukan ya. Supaya bisa dipahami. Atau nanti di praktikum ya. Bisa lebih jelas. Barangkali itu saja untuk perkuliahan hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Materinya udah saya bagikan, silahkan sambil saya absen. Ada pertanyaan? Silahkan. Cukup. Udah cukup, Bapak. Cukup dipahami ya. Kalau nggak dipahami, nonton lagi ya. Nanti kan dibuat. Muhammad Rifa. Muhammad Rifa hadir. Khairunisa. Hadir, Pak. Adelin. Adelin Jamesa Aldo. Hadir, Pak. Adriana. Hadir, Bapak. Fatih Al-Haidar. Rifa Urfala. Muhammad Fazal Fauzan. Nikesha. Hadir, Pak. Olivia. Hadir, Bapak. Kimi Tora. Kimi. Muhammad Rafi Sidik. Hadir, Bapak. Ihsan Ahmadian. Ihsan hadir, Pak. Ariel Dwi Anggara. Hadir, Bapak. Putri Nadila. Hadir, Pak. Aisyah Lutfiani. Hadir, Pak. Bilkis Sukmana. Hadir, Bapak. Revani Salia. Hadir, Bapak. Nurul Fatimah. Hadir, Bapak. Fadilah Maulani. Fadilah Maulani. Asyifa. Fadilah Maulani nggak ada suaranya. Asyifa. Asyifa. Raudatul Adawiyah. Hadir, Bapak. Muhammad Rafa Al-Farid. Hadir, Bapak. Adelin hadir, Bapak. Ya, Adelin udah tadi ya, cuma belum jawab. Oke. Iya. Oke. Kasih, Pak. Muhammad Rifa Aditya ada? Ya, yang belum ada nanti confirm lagi ya. Ini yang masih ini. Itu aja untuk perkuliahan hari ini. Nanti bagi yang kurang Bapak. jelas silakan ya. Tadi Rifa ada bilang hadir, Bapak. Oh iya ya, udah. Oke. Nggak jelas, kedengarannya nggak jelas. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jelas nanti di lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Semoga cepat sembuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, lekas sama-sama. sembuh ya. Sehat selalu ya, Bapak. Ya, makasih sama-sama. Saya end meet ya semuanya. Oke, Iya. Bapak. Hmm.